Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari Mbak Dina pada saat dia melakukan pendakian ke Gunung Pangrango kisaran tahun 2015 yang lalu ya. Jadi Mbak Dina ini waktu itu mendaki bersama dua orang temannya, ada Arif dan Lucky. Nah awalnya ini sebenarnya mereka mau mendaki ke Gunung Gede, tapi setelah mereka berunding macam-macam, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke Pangrango aja karena udah pernah ke Puncak Gede semua ya. Nah di sini buat teman-teman yang belum paham, Gunung Gede Pangrango ini ada di salah satu kawasan taman nasional, tapi memiliki letak puncak yang berbeda ya. Nah Gunung Gede ini tinggi puncaknya sekitar 2958 mdpl, sedangkan Gunung Pangrango memiliki ketinggian 3018 mdpl. Nah bisa dibilang Mbak Dina ini memang saat itu sangat aktif sekali, sering mendaki ke sana sini, bahkan sampai keluar Jawa dan lain-lain. Nah saat itu dia memutuskan untuk mendaki Pangrango ini adalah sebagai pendakian terakhirnya sebelum dia menikah gitu. Jadi dia pengen vakum dari dunia pendakian setelah menikah, dan itu adalah pendakian terakhirnya ya. Nah mereka saat itu mendaki via jalur Cibodas ya. Ya karena memang jalur itu yang paling dekat dari lokasi mereka. Tapi ternyata pendakian terakhir Dina ini juga menjadi pendakian yang penuh teror saat itu tanpa dia duga sama sekali. Apa saja yang dialami oleh Dina, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari saat malam itu, dini hari, Dina, Arif, dan Lucky akhirnya berangkat menuju ke base camp Cibodas karena mereka memang berencana mau mendaki pagi aja. Sampai akhirnya mereka tiba di Cibodas ini sekitar jam 5 pagi ya. Nah mereka kemudian memutuskan untuk istirahat di salah satu warung yang sudah buka di sana sambil ngecek-ngecek logistik dan peralatan yang mereka bawa ya, siapa tahu ada yang kurang atau gimana. Nah sekitar jam tujuan mereka akhirnya mulai mengurusi maksi dan mulai bersiap-siap untuk mendaki ya, karena salah satu dari mereka yang bernama Lucky ini juga diburu waktu ya, waktunya sangat terbatas untuk pendakian itu. Nah selesai ngurusi maksi, mereka akhirnya mulai jalan saat itu ya. Mereka memulai pendakian dengan formasi Arif di depan, Dina ada di tengah, sementara Lucky ada di belakang. Perjalanan mereka ini sebenarnya cukup lancar ya, sampai mereka melewati pos 1 atau area Curug Ciberem. Mereka akhirnya mulai istirahat di sana, mereka minum-minum gitu seperti biasa, mereka makan snack. Nah saat istirahat ini Dina melihat ada sosok kucing hitam agak jauh dari tempat mereka istirahat. Nah kucing hitam ini kayak aneh banget gitu, karena kayak cuma diem aja melihatin mereka dengan tatapan yang kayak nggak enak banget gitu. Nah saat Dina pancing-pancing ini, kucing itu juga nggak ngerespon. Kan biasanya kalau kucing, apalagi kalau kucing kampung, kalau diiming-imingi makanan atau apa gitu kan pasti nyamperin gitu. Nah ini nggak sama sekali. Nah saat Dina lagi iming-iming kucing itu, akhirnya Arif tanya, "Din, kamu ini ngapain?" "Oh itu loh Rif, ada kucing mau tak kasih makan kok nggak mau," gitu. Nah spontan Arif sama Lucky menoleh ke arah kucing hitam itu, dan di situ mereka bilang, "Nah mana kucingnya, orang nggak ada apa-apa di sana," kayak gitu. Nah Dina ini berusaha jelasin, itu loh yang di atas batu agak gede itu. Sampai Dina ini kayak ngambil batu kecil atau kerikil gitu terus dilempar ke arah kucing itu. Nah itu loh di sana, sambil ngomong kayak gitu. Tapi ternyata Arif sama Lucky ini nggak ngeliat apa-apa. Nah Dina pada saat waktu ngelempar batu kerikil ke arah kucing itu tiba-tiba berdiri dan kayak marah gitu, dan gak lama kemudian ngilang. Ya jadi benar-benar ngilang gitu. Nah tentu Dina ini kaget dan ketakutan, loh itu tadi apa gitu, karena itu terlihat jelas banget ya, namanya pagi hari gitu. Sampai akhirnya Arif dan Lucky ini nyuruh Dina buat agak tenang gitu. "Udah Din, tenang aja. Udah, kalau kamu ngelihat aneh-aneh biarin aja. Sekarang mending kita berdoa aja biar nggak ada yang lihat
aneh-aneh lagi. Akhirnya mereka saat itu berdoa sebentar dan langsung melanjutkan perjalanannya. Nah, ketika mereka lanjut ini, jalur yang tadinya agak rame gitu, masih ada suara-suara sayup-sayup orang ngobrol apa gimana, entah pendaki lain atau suara-suara alam kayak suara burung dan lain-lain ini masih banyak. Tapi saat mereka mulai jalan, kok mendadak sepi. Mereka bahkan sama sekali nggak ketemu sama pendaki lain. Dan itu sangat disadari oleh Dina karena hal itu terjadi setelah dia melihat sosok kucing hitam ini. Nah, sebelumnya ini gak biasa aja, habis ngeliat itu lanjut kok udah berubah suasana gitu. Singkat cerita, mereka akhirnya mulai mendekati arah pos Cipanas. Jadi di pos Cipanas ini pandangan mereka ini sangat terbatas atau pendek karena memang uap dari air terjun yang mengalir ke bawah. Jadi di sana ada air terjun, air yang ngalir ke bawah, kemudian uapnya ini menutupi jalurnya. Jadi pandangan ini sangat terbatas banget. Mereka jalan saat itu dan akhirnya sampai di area shelter kandang batu ya. Ketika mereka baru aja nyampe di area kandang batu, mereka kaget karena di sana sudah ada seorang pendaki perempuan yang lagi telentang dan kayak merintih kesakitan gitu. Nah, tentu mereka ini cepet-cepet menghampiri pendaki itu dan di situ mereka lihat kondisi pendaki itu udah cukup parah kayaknya. Dan Dina mikir ini udah pasti hipotermia karena gejalanya ini jelas banget. Nah, mereka ini akhirnya berbagi tugas. Arif nyari kayu buat api unggun dan mereka juga masak air untuk pertolongan pertama. Sementara Dina terus memantau keadaan pendaki ini yang emang kondisinya ini udah parah banget. Nah, Dina ini juga ngerasain badannya ini juga udah dingin banget dan mungkin saking parahnya dia ini kayak udah nggak bisa ditanyain lagi gitu. Ini dia siapa, kelompoknya di mana gitu, kayak udah nggak bisa. Jadi kayak orang sakit yang merintih-rintih aja gitu, kayak setengah sadar. Nah, di situ karena nggak mau kejadian apa-apa, Lucky akhirnya berniat untuk turun minta bantuan orang di bawah. Nah, sementara Dina dan Arif ngambil semua peralatan yang mereka punya untuk menghangatkan pendaki ini biar nggak tambah parah lagi hipotermianya. Nah, mereka akhirnya saat itu siap-siap ya. Lucky ngambil carrier-nya, Dina sama Arif ini ngambil barang-barang yang bisa dipakai buat ngangetin dia. Jadi sempat ditinggal sebentar pendaki ini, tapi begitu Dina noleh lagi ke arah belakang, ke arah pendaki yang hipotermia ini, tahu-tahu pendaki ini udah lenyap. Ya hilang aja gitu tiba-tiba, nggak tahu kemana. Padahal itu deket banget, hanya 1 atau 2 meter di belakang Dina gitu. Karena ya emang cuma mereka tinggal sebentar ngambil barang-barang. Nah, Dina ini kaget dan langsung ngasih tahu ke Arif dan Lucky kalau dia ini udah nggak ada gitu. Ya sontak mereka bertiga saat itu bener-bener kaget deh, ini kemana pendaki yang barusan? Masa iya bisa jalan dengan kondisi yang kayak gitu? Orang duduk aja susah mungkin. Dan saat diperhatikan lagi sama Dina, di bekas tempat pendaki itu ditemukan mereka, ada semacam bekas basah dan kayak ada bau-bau aneh gitu. Menurut Dina ini kayak bau khas dari bunga-bungaan, mirip banget sama bau mayat yang baru aja dimandiin. Spontan mereka panik saat itu karena mereka baru menyadari ternyata itu bukan benar-benar manusia. Jadi mereka kayak baru nyadar gitu, mereka diganggu dengan sosok pendaki hipotermia ini. Tanpa pikir panjang karena udah ketakutan, mereka akhirnya langsung siap-siap lagi dan buru-buru lanjut jalan. Dan ternyata teror yang mereka alami belum berakhir sampai di situ ya. Karena pada saat mereka tiba di kandang batu ini sebenarnya ini masih siang hari. Nah, mereka ini jalan terus ini kayak cuma muter aja gitu sambil di sepanjang perjalanan. Sesekali mereka ini kayak denger suara tertawaan tapi macam-macam gitu. Kadang suara anak kecil ketawa, kadang suara perempuan, bahkan yang paling menakutkan itu ada lagi suara ketawa dari sosok yang kayaknya sosoknya gede banget gitu, karena suaranya benar-benar besar ya. Nah, di situ sebenarnya Dina ini udah bilang ke Arif dan Lucky, ini kayaknya kita ini gak boleh nerusin, kita kok terus-terusan diganggu kayak gini ya, ini ada apa? Kan kita cuma niat daki, gak niat yang lain-lain kayak gitu kira-kira. Tapi Arif dan Lucky ini minta untuk tetap lanjut dan doa terus saja biar nggak ada lagi gangguan-gangguan kayak gitu. Nah, mereka jalan terus saat itu.
cuaca udah mulai berkabut lagi dan perasaan Dina makin gak enak saat itu. Ternyata firasat yang dirasakan oleh Dina ini benar. Jadi mereka ini jalan mengikuti jalur, tapi kok gak nyampe-nyampe di pos selanjutnya. Sampai mereka ini benar-benar kayak kecapean banget gitu, jalan terus gak sampai-sampai. Mereka mau kembali juga bingung gitu, udah sejauh ini masa balik lagi, nanti jalan jauh lagi yang ada malah ada apa-apa di jalan atau kecapean apa gimana gitu. Akhirnya mereka ini kayak gak punya pilihan lain selain terus jalan aja sambil ketakutan ya. Nah di situ mereka baru tiba di area kandang badak sekitar sehabis maghrib. Karena Dina melihat jam tangannya ini udah setengah 7 malam. Mereka akhirnya lega gitu, akhirnya sampai juga di sini gitu. Setelah tadi ini kayak cuma muter-muter aja sambil terus ngedenger suara yang aneh-aneh. Nah karena udah kecapean mereka pun buka camp di area kandang badak dan berencana mau summit esok pagi aja. Mereka akhirnya buka camp, kemudian mereka masak-masak dan makan malam. Nah saat mereka lagi makan ini, ada lagi rombongan lain yang baru nyampe di sana saat itu. Nah mereka ini akhirnya cukup lega karena ada teman lain ini yang bisa diajak bareng buat summit besok. Karena memang rombongan ini juga berencana buka camp di sana saat itu. Singkat cerita mereka akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah dari situ Dina baru tahu kalau dari cerita rombongan yang baru tiba ini memang di kandang batu beberapa waktu sebelumnya memang ada pendaki perempuan yang meninggal karena hipotermia. Dan ciri-cirinya ini mirip banget dengan yang dijumpai sama Dina dan teman-temannya. Mereka semua pun sepakat untuk mendoakan pendaki yang meninggal ini dan akhirnya setelah selesai ngobrol dan lain-lain mereka semua memutuskan untuk tidur ya. Esok harinya sekitar jam 8-an, Dina dan yang lain ini baru bangun. Dan ketika mereka keluar tenda, mereka cukup kecewa karena rombongan yang semalam nginep sama mereka ini udah nggak ada. Kayaknya ini udah jalan duluan apa gimana. Padahal sebenarnya malam sebelumnya ini mereka udah janjian buat summit bareng ya. Akhirnya setelah beres-beres dan nyiapin peralatan buat summit, Dina, Arif, dan Lucky memulai perjalanannya lagi menuju ke puncak. Nah perjalanan mereka menuju puncak ini sebenarnya bisa dibilang lancar ya, udah nggak ada gangguan, udah nggak gimana-gimana lah pokoknya. Dan mereka baru tiba di area puncak ini sekitar setengah 4 sore. Tapi di situ mereka heran kok mereka nggak ketemu lagi sama rombongan pendaki yang semalam. Apa mereka udah turun gitu? Tapi masa iya udah turun? Kalau mereka udah turun kan di puncak berarti mereka cuma sebentar aja gitu. Nah ketika mereka di puncak ini mereka sempat buat kopi, kemudian mereka foto-foto, mereka melihat-lihat area kawah dan lain-lain. Sampai secara tiba-tiba ini langit menjadi gelap dan cuaca mulai berkabut cukup parah. Nah di situ mereka akhirnya buru-buru untuk turun ya, karena takut kabut akan semakin parah dan menutupi jalur. Mereka jalan turun dan benar aja ternyata kabut ini makin parah. Dan entah kenapa formasi pendakian mereka ini berubah. Jadi Arif sama Lucky ini udah di depan, Dina di belakang sendiri saat itu. Nah Dina ini jalan aja. Saking parahnya kabut ini Dina ini cuma bisa ngikutin suara dari teman-temannya yang ada di depan, tanpa bisa melihat temennya ini dengan jelas gitu. Jadi cuma kayak bayang-bayang aja. Sampai di satu titik Dina ini menyadari kalau suara temennya ini kok lama-lama hilang gitu dan kayak makin jauh. Tapi Dina masih ngelihat bayangan Arif sama Lucky di depannya agak jauh, jadi dia ngikutin aja gitu. Sampai akhirnya ketika kabut udah mulai hilang, Dina ini mulai bingung loh, teman-temannya ini kemana kok tahu-tahu udah nggak ada di depan. Dan jalur yang dia lewati buat turun saat itu kayaknya beda sama jalur yang sebelumnya. Dina tentu panik ya, dia noleh ke sana kemari gitu. Loh mana teman-temannya? Akhirnya karena udah panik, Dina ini mempercepat jalannya buat turun. Dia cepet-cepet turun dan ngikutin aja. Dina masih ngelihat itu jalurnya ini masih jelas di depannya. Tapi Dina kaget karena tahu-tahu dia berakhir atau berhenti di tepi jurang. Disitulah Dina ini baru yakin banget kalau dia ini udah nyasar, entah di mana dia sekarang. Nah disitulah Dina ini bingung, ini gimana gitu. Ya mau nggak mau dia harus jalan putar balik ke arah atas. Dia jalan balik lagi ke atas saat itu jauh banget gitu. Sampai akhirnya dia tiba di semacam percabangan. Nah disitulah Dina ini baru ingat loh, jalurnya yang tadi itu yang ke sini atau yang ke kiri ya. Sementara Dina tadi kayaknya ngambil jalur kanan sampai ada di tepi jurang itu.
Nah, Dina ini turun lagi saat itu melewati jalur yang sebelah kiri, dan singkat cerita akhirnya dia berhasil kembali sampai di area kandang badak. Ketika Dina tiba di kandang badak, Dina bingung kok Arif sama Lucky nggak ada di sana. Padahal mereka tadi jalan duluan di depan Dina, dan Dina juga sempat nyasar cukup jauh juga. Gak mungkin juga mereka ini turun duluan karena semua barang-barang mereka ini masih ada di sana. Akhirnya Dina pun nungguin mereka saat itu sambil masak-masak karena udah lapar. Jadi Dina ini tiba di kandang badak lagi sekitar jam 7 malaman. Tapi sampai jam 10 malam Dina nunggu kok Arif sama Lucky ini belum datang-datang. Sampai akhirnya Dina ketiduran dan tiba-tiba dia bangun karena kaget mendengar suara lari-larian. Dan ternyata itu adalah suara Arif dan Lucky yang lari dan baru sampai. Nah, pada saat itu Dina lihat jam, ternyata sudah jam 1 malam. Di situ Dina tanya, kalian ini kemana aja kok baru nyampe? Aku sendirian dari tadi di sini. Nah, di situ Arif cerita kalau saat mereka turun, mereka ini ketemu sama banyak banget percabangan. Jadi mereka bingung mau pilih jalur yang mana. Berulang kali mereka nyasar dan salah jalur, sampai mereka tiba-tiba dihadang oleh sosok tinggi besar, tapi mukanya ini nggak kelihatan, cuma kelihatan sampai pundak aja karena malam hari. Nah, di situ mereka panik, mereka lari-larian dan tahu-tahu udah sampai di kandang badak ya. Nah, selesai cerita, Arif minta turun saat itu juga, entah kenapa. Nah, mereka pun beres-beres dan segera turun, tapi lagi-lagi mereka dibuat bingung karena jalur makin lama makin hilang. Jadi mereka itu kayak lagi jalan di tengah-tengah hutan aja, nggak ada jalurnya. Nah, saat itulah teror yang lebih besar menimpa mereka ya. Jadi saat mereka lagi kebingungan, satu persatu muncul sosok-sosok pendaki dari berbagai arah. Dan keadaan sosok-sosok ini juga macam-macam. Ada yang mukanya hancur, ada yang lengannya patah, ada yang penuh darah dan lain-lain. Tapi ketika diperhatikan, sosok-sosok ini kok ngelihatnya semuanya ke arah Lucky. Nah, tentu mereka bingung, emang Lucky kenapa? Nah, sambil mereka lari, mereka ini nanya ke Lucky, "Lu, kamu ini ada niat apa ke sini kok? Kayaknya kamu yang diganggu, kita jadi ikut-ikutan kena." Nah, di situ Lucky bingung. Dia menjelaskan kalau dia ini nggak punya niat apa-apa, nggak punya niat jelek, ya cuma pengen daki aja kayak biasanya gitu. Nah, saat itu mereka ini terus lari, tapi kemanapun mereka lari entah kenapa sosok-sosok pendaki ini seperti terus mengikuti mereka. Jadi tahu-tahu tiba-tiba muncul di depan mereka, kemudian mereka lari lagi, tahu-tahu ada di samping, pokoknya muncul terus saja sosok-sosok pendaki ini. Jadi mereka ini jalan setengah lari, turun dengan ketakutan karena terus-terusan diikutin sama banyak sekali sosok-sosok pendaki. Dan hal itu membuat Dina bingung. Ini sebenarnya apa salah mereka kok jadi banyak teror yang sampai kayak gini? Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil tiba kembali di pos 1 tepat saat azan subuh. Dan gak lama setelah mereka sampai, tiba-tiba dari atas sudah banyak banget relawan dan tim SAR yang baru turun, yang ternyata emang lagi nyari rombongan mereka. Jadi kata tim SAR ini udah 5 hari mereka nggak turun-turun. Tentu Dina, Arif dan Lucky bingung. Loh, kok 5 hari? Padahal mereka ini cuma 2 malam aja di sana. Itu pun juga mereka buru-buru turun karena diteror macam-macam. Akhirnya mereka turun ke base camp sama-sama, dan saat mereka tiba, ternyata di base camp sudah ada orang tua Lucky, ada ayah ibunya yang lagi nungguin. Sementara katanya keluarga Dina sama Arif ini masih nunggu kabar dari rumah. Nah, di situ akhirnya Dina cerita semua apa yang mereka alami selama di atas. Dan ternyata cerita dari Dina membuka fakta baru yang lebih mengerikan ya. Jadi saat itu orang tua Lucky emang kesana ini bawa mobil, jadi mereka semuanya pulang bareng-bareng naik mobilnya orang tuanya Lucky. Nah, saat perjalanan, akhirnya ayah Lucky yang dari tadi kelihatan kayak mikir gitu bercerita bahwa dulu sekitar tahun 70-an, dia mengaku pernah mendaki dengan sekelompok pendaki asal Seragen. Ayah Lucky saat itu masih sangat muda, dia baru berusia 19 tahun. Tapi soal pendakian, dia udah sering kemana-mana saat itu. Sampai akhirnya ayah Lucky ditunjuk sebagai leader sekaligus navigator untuk mimpin 12 orang pendaki asal Seragen untuk mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Pendakian ayah Lucky ini ternyata tidak berjalan lancar.
karena emang anggotanya ini jauh lebih tua dari dia pada saat itu. Jadi mereka ini sering debat, sering susah diatur di sepanjang pendakian. Sampai akhirnya mungkin karena mereka ini ribut mulu, gak bisa diem, dan beberapa juga berkata-kata kasar dan kotor, mereka mulai diteror oleh berbagai penampakan, sampai mereka lari kocar-kacir, terpecah atau terpisah-pisah. Di situ Ayah Lucky karena takut dan mungkin dia masih muda jadi bingung mau gimana, dia turun sendiri, sementara yang lain gak tahu entah kemana, karena emang udah kepisah-pisah, udah gak karuan saat itu. Padahal harusnya Ayah Lucky ini ngumpulin mereka semua dan diajak turun bareng biar gak ada yang nyasar, karena mereka semua gak ada yang pernah ke sana, malah sebagian katanya juga pendaki yang baru gitu. Nah, ketika Ayah Lucky udah sampai di bawah, udah ditolong sama warga dan lain-lain, 2 hari kemudian Ayah Lucky baru mendengar kabar kalau 9 orang anggota kelompok yang dia pimpin kemarin sudah ditemukan tidak bernyawa. Ada yang jatuh ke jurang, ada yang terpeleset sampai kayak terperosok gitu, ada jejaknya, dan nggak bisa balik-balik lagi kayaknya, karena mungkin udah luka bagaimana gitu, dan lain-lain. Sementara sisanya ditemukan dalam kondisi yang luka-luka dan ada yang hipo juga, tapi masih bisa diselamatkan. Nah, sejak saat itu Ayah Lucky ini ngerasa bersalah, karena dia merasa dia sebagai ketua rombongan kok ninggalin anggotanya gitu aja, tapi ya dia ini juga nggak tahu mau gimana pada saat itu. Ayah Lucky juga sering diteror sosok-sosok pendaki yang ternyata juga sosok-sosok yang sama yang meneror kelompok Dina tadi. Dan mungkin karena itulah kenapa sosok itu hampir semuanya ini melihat ke arah Lucky terus. Mungkin karena masih ada dendam yang tersisa apa gimana, jadi kena juga ke Lucky ya. Nah, selesai cerita itu, secara tiba-tiba mobil mereka berhenti karena di depan mobil mereka sudah ada sosok-sosok pendaki yang sejak kemarin meneror mereka semua. Di situ akhirnya Ayah Lucky keluar, dan kayaknya menurut Dina, Ayah Lucky ini mungkin minta maaf karena dulu telah lepas tanggung jawab dan ninggalin kelompoknya sampai terjadi hal seperti itu. Gak lama kemudian sosok-sosok itu tiba-tiba hilang secara tiba-tiba, dan sejak saat itu Ayah Lucky sudah nggak ngomong apa-apa lagi ke Dina dan yang lain sampai mereka tiba di rumah. Dan anehnya 3 hari setelah Dina pulang, Dina mendapat kabar kalau Ayah Lucky meninggal secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Bahkan katanya udah diperiksa dokter ini nggak ada riwayat apa-apa kayak jantung apa gimana gitu, nggak ada. Apa yang dialami Dina menjadi kenangan tersendiri untuk dia, karena di pendakian terakhirnya itu ternyata Dina harus melewati banyak kejadian, bahkan juga mengungkap banyak kejadian juga yang terjadi di masa lalu. Dan semoga apa yang dialami oleh Dina bisa jadi pelajaran untuk kita, agar kita seenggaknya bisa menyadari dan berpikir kalau mau ngelakuin sesuatu, karena kita nggak akan pernah bisa lari dari kesalahan. Dan mungkin aja itu juga malah berdampak ke anak cucu kita. Terima kasih buat Dina yang sudah membagikan ceritanya. Salah satu cerita yang paling menarik yang pernah saya bawakan ya ini, karena nggak cuma soal teror makhluk halus atau gimana, tapi ada kejadian atau cerita di balik itu semua. Dan semoga bisa menghibur kalian semua dan bisa diambil pelajarannya, ini nggak sia-sia ya. Semoga Mbak Dina selalu sehat dan kita semua juga tentunya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam Rahayu.